ketika di bulan Ramadan, ketika Allah banyak membebaskan banyak manusia di bulan Ramadan, dan tidak pernah kita mendapati bagaimana grasinya Allah, sebesar grasinya Allah di bulan Ramadan, tidak pernah kita mendapatkan remisinya Allah sebesar remisi Allah di bulan Ramadan. Kalau sampai ada di antara manusia kok tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan, maka ada sebuah pernyataan yang patut menjadi perenungan untuk kita. Terus di bulan mana lagi kamu akan diampuni? Kalau bulan Ramadan pun kamu tidak diampuni oleh Allah. Kita tentunya paham bahwasanya Ramadan itu Allah syariatkan kepada kita. Itu bernilai sebagai sebuah madrasah besar. Allah tidak meminta kepada kita untuk selalu bersemangat di dalam 365 hari. Tetapi Allah mengistimewakan 30 hari di bulan Ramadan dan lebih mengistimewakan lagi pada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Tidak ada kepayahan yang paling Allah banggakan kecuali kepayahan yang kita berikan secara maksimal ketika kita sudah mulai memasuki 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Dan tidak ada keletihan yang dibanggakan oleh Allah. Keletihan yang dibanggakan oleh Allah adalah keletihan ketika kita pada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Kalau mampu minum vitamin, nutrisi, minum vitamin. Tambah itu nutrisi kita supaya kita bisa maksimal pada 10 hari di bulan Ramadan. Kalaupun 24 jam kali 10 yang Allah bentangkan kepada kita pada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, kita tidak mampu di waktu siangnya karena kita mungkin ada konsekuensi bekerja. Setidaknya terbentang dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi selama 10 hari. Maka sesungguhnya itulah medan perjuangan kita selama 10 hari. Supaya kita betul-betul memberikan yang terbaik. Karena Ramadan mencari mereka yang terbaik dan Ramadan tidak mencari mereka yang tidak memberikan yang terbaik. Ramadan mencari seorang pejuang, Ramadan mencari seorang peserta yang betul-betul berusaha. Dan mereka berusaha sampai putaran yang terakhir. Dan kita sudah sampai pada putaran yang terakhir. 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Imam Ibnu Rajab itu mengatakan kepada kita bahwasanya kalau Ramadan 10 hari yang pertama kita diterima, Allah jadikan 10 hari yang kedua kita bersemangat di dalam ketaatan. Kalau Allah berikan kepada kita 10 hari yang kedua lebih bersemangat daripada 10 hari yang pertama, berarti itu merupakan sebagian dari tanda amal kita pada 10 hari yang pertama diterima oleh Allah. Allah chip in semangat kita pada 10 hari yang kedua. Kalau 20 hari yang pertama kita diterima, maka Allah akan memberikan kepada kita semangat yang jauh lebih besar pada 10 hari yang terakhir. Kalau kita pada 10 hari yang terakhir ini betul-betul memberikan yang terbaik, kita menancapkan gas kita melemparkan tombak ketaatan kita sejauh-jauhnya pada 10 hari yang terakhir, berarti kita telah menuju kepada salah satu di antara tanda diterimanya amal, yaitu ketika kita diberikan semangat pada 10 hari yang terakhir. Dan ini merupakan medan perlombaan yang sebenar-benarnya. Dan inilah mega perlombaan di dalam kehidupan seorang mukmin ketika pada 10 hari yang terakhir. Nah, inilah yang menjadikan kita harus paham bahwasanya perjalanan kita ketika malam ini sudah tinggal 10 hari yang terakhir, tentunya kita juga harus mengerti dan kita sadar bahwasanya Ramadan itu merupakan journey, Ramadan itu merupakan perjalanan kita untuk menjemput ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya Ramadan itu bukan hanya menjadikan kita memiliki empati terhadap penderitaan fakir miskin ketika mereka merasakan lapar. Tapi Ramadan itu sebenarnya merupakan waktu prime time di mana Allah membebaskan banyak manusia dari segala ancaman api neraka ketika di bulan Ramadan. Karena apa? Karena Ramadan dan ampunan itu sebagaimana negara kita tercinta dengan gerasi dan remisi di bulan Agustus. Kita tentunya paham, bagi negeri kita tercinta, Republik Indonesia, setiap bulan Agustus, negeri kita memberikan remisi dan gerasi sebesar-besarnya kepada narapidana. Mereka yang ada di Sukamiskin, mereka yang ada di Cipinang, mereka pula yang ada di Nusa Kambangan, mereka itu mendapatkan gerasi dan potongan masa tahanan di bulan Agustus. Karena apa? Historinya bulan Agustus karena identik dengan bulan kemerdekaan. Itu pula yang kita jumpai, itu pula yang kita dapatkan. Ketika kita di bulan Ramadan, ini identik dengan bulan yang penuh dengan histori. Allah mencintai bulan ini.
Sampai Allah turunkan pemilihan waktu ketika menurunkan Al-Quran itu di bulan Ramadan. Dan karena historinya begitu besar, ini merupakan bulan di mana Allah membebaskan banyak manusia di dalam kehidupan dari ancaman api neraka di bulan Ramadan. Dan itulah sejatinya yang paling kita butuhkan. Ramadan itu adalah perjalanan kita menuju kepada titik nol, menuju kepada titik kosong, supaya kita mampu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau ada orang ketika di bulan Ramadan, ketika Allah banyak membebaskan banyak manusia di bulan Ramadan, dan tidak pernah kita mendapati bagaimana grasinya Allah, sebesar grasinya Allah di bulan Ramadan, tidak pernah kita mendapatkan remisinya Allah sebesar remisi Allah di bulan Ramadan. Kalau sampai ada di antara manusia kok tidak mendapatkan ampunan di bulan Ramadan, maka ada sebuah pernyataan yang patut menjadi perenungan untuk kita. Terus di bulan mana lagi kamu akan diampuni? Kalau bulan Ramadan pun kamu tidak diampuni oleh Allah. Nah, inilah yang menjadikan kita paham, inilah Ramadan. Kenapa Ramadan dijadikan matahari begitu terik? Supaya memberikan kepada kita ampunan. Di balik teriknya matahari ketika membakar kulit kita, mengeringkan tenggorokan kita, mengosongkan lambung kita. Supaya setiap ujian demi ujian yang didapatkan dalam setiap tarikan matahari menjadikan kita semakin dihapuskan oleh Allah dosa-dosanya. Makanya inilah yang menjadikan kita paham, Ramadan itu bulan ampunan. Padahal kita tahu ampunan Allah itu sedemikian besar dan kita tidak meragukan bagaimana Allah itu mengampuni kita. Karena sesungguhnya ampunan Allah lebih besar daripada ampunan seorang ibu kepada anak. Makanya kita mendapati ada seorang wanita memberikan minuman kepada seekor anjing. Lalu dalam kondisi ikhlas, dia memberikan minuman itu, lalu wanita ini bertaubat setelahnya. Maka setelah itu Allah mengampuni dosa wanita ini dan akhirnya Allah memberikan rahmat kepadanya dan Allah memasukkannya ke surga. Sedemikian besar ampunan Allah itu. Makanya dalam satu riwayat Muslim kita memahami betul. Kita mendapatkan di dalam satu hadis, Nabi bersabda kalau ada seorang hamba melakukan dosa, lalu dia bertaubat, Allah mengatakan, di atas arsy-Nya, hambaku ini melakukan dosa dan bertaubat karena tahu aku adalah Zat yang Maha Pengampun. Aku ampuni. Lalu dia melakukan dosa dan bertobat kembali. Allah berfirman kembali, hambaku ini berdosa, bertobat karena tahu aku Zat yang Maha Pengampun, aku ampuni. Lalu hamba itu berdosa lagi, kemudian minta ampunan kembali. Allah berfirman kembali, hambaku ini berdosa, bertobat karena tahu aku adalah Zat yang Maha Pengampun, aku ampuni. Lalu berdosa kembali. Lalu Allah berfirman, ya, i'malu ma syi'tum fa inni qad ghafartu lakum. Berbuatlah apa saja yang kamu lakukan selama kamu berdosa dan meminta ampun, aku pasti mengampuni kamu. Dalam hadis ini, seakan-akan Imam Nawawi ketika beliau memberikan penjelasan terhadap hadis ini dan memberikan komentar terhadap hadis ini, Imam Nawawi berkata, sebanyak apapun dosamu, maka ampunan Allah selalu jatuhnya lebih banyak daripada dosamu. Kalau engkau melakukan 100 dosa, Allah memiliki 101 ampunan untuk kita. Kalau engkau melakukan 1 juta dosa, Allah memiliki 1.001 ampunan kepada setiap hamba, untuk menggambarkan betapa besarnya ampunan Allah. Hadis riwayat yang lainnya, seorang muslim kita mendapati ada seorang laki-laki pada zaman sebelum Rasulullah SAW diceritakan ada seorang laki-laki yang penuh dengan dosa dan dia merasa dia telah mendekati ajalnya dan matinya. Maka dia berwasiat kepada keluarganya, nanti kalau saya meninggal dunia, tolong saya dibakar, dijadikan abu, abunya dibawa ke tengah lautan. Kalau sudah dibawa ke tengah lautan, disebarkan. Maka ketika dia mati, keluarganya memenuhi wasiat yang dia minta. Akhirnya dia dibakar, abunya dibawa ke tengah lautan, disebarkan. Dalam sekejap, Allah menjadikan dia satu utuh kembali. Ketika dia dijadikan utuh kembali di hadapan Allah, Allah berdialog dan berbicara dengannya. Kamu yang meminta supaya kamu dibakar, iya. Menjadi abu, betul. Lalu abunya disebarkan ke tengah lautan, iya. Kenapa kamu melakukan itu? Karena aku menyangka engkau tidak bisa mengumpulkan aku kembali ketika aku dibakar menjadi abu. Lihat, aku menyangka engkau tidak bisa mengumpulkan aku kembali ketika aku dibakar menjadi abu.
Itu merupakan dosa sangat besar, bahkan itu bisa menyebabkan kekufuran kalau kita sampai meragukan salah satu kekuasaan Allah dan sifatnya Allah. Tapi perhatikan, Allah bermuamalah dan berinteraksi dengannya. Allah menutup dengan sebuah pertanyaan. Lima fa'alta hadza. Kenapa engkau melakukan itu semuanya? Lalu hamba ini berkata, min khasyatika, karena aku takut dengan adab-Mu, karena aku merasa dosaku banyak. Ketika Allah mendapatkan jawaban bahwasanya manusia ini melakukan itu karena takutnya dia kepada Allah, Allah mengampuninya dan Allah memasukkan surga. Hadis tentang wanita yang memberikan minuman kepada seekor anjing. Hadis yang tadi ketika kita melakukan dosa dan Allah selalu mengampuni selama kita bertaubat dan tidak bermain-main dengan taubat kita. Dan hadis yang disampaikan dalam riwayat Muslim ini menghasilkan kepada kita tentang satu makna yang besar. Ampunan Allah itu sebesar itu. Itu di luar bulan Ramadan. Dan itu berkali-kali lipat lebih besar ketika di bulan Ramadan. Dan itu lebih besar lagi ketika 10 hari yang terakhir. Karena kebutuhan basic kita itu cuma satu, kita dimaafkan sama Allah. Karena Allah itu kalau memaafkan kita melupakan. Manusia itu bisa memaafkan tapi tidak bisa melupakan. Tapi Allah itu kalau memaafkan kita itu melupakan semua dosa-dosa kita. Dan sesungguhnya segede tadi saya menyampaikan betapa besarnya ampunan Allah, maka sesungguhnya itu jauh lebih besar ketika kita berada pada 10 hari yang terakhir, karena sesungguhnya Ramadan disyariatkan kepada kita simple supaya kita diampuni dan dimaafkan. Makanya Ibunda Aisyah ketika tanya kepada Rasulullah SAW, tanya kepada Ibunda kepada Rasulullah, saya ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar ya Rasulullah, apa yang saya harus ucapkan? Nabi mengatakan fakuli, maka ucapkanlah wahai Aisyah. Nabi tidak mengatakan subhanallah, Nabi tidak mengatakan alhamdulillah, Nabi tidak mengatakan Allahu Akbar. Tapi Nabi mengatakan fakuli, katakanlah wahai Aisyah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha pemaaf dan mencintai permaafan, dan maafkanlah kami. Dan itu zikir untuk menunjukkan bagaimana manusia ketika di bulan Ramadan dikhususkan untuk memperbanyak ucapannya supaya dia meminta ampunan, meminta grasi, meminta remisi kepada Allah ketika di bulan Ramadan, karena menunjukkan Ramadan itu titik balik kita menuju kepada kosong supaya kita dimaafkan oleh Allah sebelum nanti kita berpulang. Dan ini penting sekali. Jadi kita memaknai Ramadan 10 hari yang terakhir ini bukan hanya kita genjot ibadahnya, tapi juga kita harus mulai hadirkan. Kenapa saya harus melelahkan diri saya? Kenapa saya harus meletihkan diri saya pada 10 hari yang terakhir? Karena kamu mendapatkan ampunan Allah itu besar. Makanya ketika kita paham bahwasanya Ramadan itu merupakan perjalanan kita untuk menjemput ampunan Allah, dan kita berada pada 10 hari yang terakhir ketika di bulan Ramadan, maka yang kita harus lakukan itu apa? Satu, lelahkan diri kita dengan keletihan supaya kita menjemput ampunan Allah. Karena ampunan Allah itu datang dengan bujukan yang kita lakukan dengan ketaatan, ikhlas semata-mata mengharapkan ridho dari Allah. Saya ambilkan contoh. Ya, ambil contoh. Kalau ada seorang suami melakukan kesalahan kepada istrinya melakukan suami yang melakukan kesalahan. Maka ketika sang suami meminta maaf, apakah cukup mengatakan, aku minta maaf, aku salah? Tidak cukup. Maka sang suami itu nanti biasanya akan melakukan ekstra hal yang bisa melembutkan hati istrinya. Mungkin dia akan nyuci piring, mungkin dia akan ngepel, mungkin dia akan membantu urusan rumah yang mungkin selama ini dia cuek dengan urusan rumah. Tapi karena dia salah, dia ingin merajuk, dia ingin membujuk untuk melembutkan hati istrinya dengan melakukan itu. Paham? Analogi saya, insya Allah paham. Ini analogi sederhana. Bahwasanya ketika kita di bulan Ramadan, kita paham bahwasanya Ramadan itu perjalanan kita menuju kepada ampunan yang demikian besarnya dan demikian dahsyatnya ketika kita menuju kepada Ramadan. Disinilah kita paham bahwasanya pertama yang kita lakukan di bulan Ramadan itu apa? Pastikan bahwasanya kita ini menjemput dengan ketaatan sembari kita melelahkan selelah-lelahnya di bulan Ramadan. Kalau sudah bicara 10 hari yang terakhir, kita tidak bicara lagi tentang kenyamanan. Kita tidak bicara lagi tentang tidur yang panjang. Tapi kita bicara tentang meninggalkan kenyamanan karena Allah.
Makanya Nabi dikatakan kalau sudah 10 hari yang terakhir itu beliau apa? Mengencangkan sarungnya, membangunkan keluarganya lebih pagi, dan membangun malamnya lebih panjang. Artinya Nabi ketika pada 10 hari yang terakhir itu, sampai urusan jima saja, enggak beliau. Beliau meninggalkan kenyamanan itu. Karena Ramadan itu meninggalkan kenyamanan untuk berlelah-lelah. Untuk berlelah-lelah. Melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya ketaatan kita menebus. Supaya ketaatan kita menebus. Supaya ketaatan kita itu menebus dosa-dosa kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini supaya kita diampuni. Supaya kita mendapatkan ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya inilah waktu yang paling tepat untuk melelahkan dan meletihkan. Minta kepada Allah kekuatan, bahwasanya kita minta kepada Allah, Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Karena selain kita berdoa dengan zikir Allahumma innaka afwun tuhibbul afwa, ada beberapa riwayat yang mengatakan supaya kita mendapatkan afwa dan afiyah. Apa artinya afwa? Afwa itu ampunan. Afiyah itu afiat. Afiat itu ketenangan, tidak stres, tidak frustasi, tidak depresi. Makanya kita meminta Allahumma innaka afwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Di riwayat yang lainnya kita juga mengucapkan Allahumma inna nas'aluka atau Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau ampunan dan aku memohon kepada Engkau afiat di dalam kehidupan kami. Ya. Jadi kita minta kepada Allah. Ya. Makanya kita minta kesehatan, kita minta afiat supaya kita bisa maksimal di dalam taat yang kita lakukan ketika kita di bulan Ramadan. Kita push the limit. Kita tekan betul tombol kita untuk tancap gas, lepas rem. Ketika kita pada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Allah cuma minta 10 hari. Allah cuma minta 10 hari. 365 kita sudah untuk dunia. 10 hari kita berikan kepada Allah. Karena sesungguhnya setiap ada laki-laki yang tadi, saya katakan, kalau ada laki-laki yang tadi, ketika ada laki-laki yang tadi mereka itu melelahkan untuk membujuk istrinya dengan melakukan apapun, maka biasanya hati seorang istri itu luluh. Misalkan ada seorang pasangan suami istri, terus salah, terus suaminya itu melelahkan dirinya dengan semua yang dia kerjakan. Maka bisa jadi istrinya kemungkinan besar akan luluh hatinya dan akan memberikan maaf kepada sang suami. Dan itu yang kita harapkan. Kita membujuk kepada Allah dan 10 hari yang terakhir ini tinggalkan kenyamanan dulu. Tidak lama-lama, 10 hari aja. Tinggalkan kenyamanan dulu. Tinggalkan kenyamanan, tinggalkan kenikmatan, tinggalkan tidur. 10 hari ini saja. 10 hari ini saja. Supaya kita diampuni. Kita dimaafkan. Maafin saya ya Allah. Maafin saya ya Allah.